Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur dapat bersama-sama kembali bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu tanggal 13 Mei 2021. Kita rasakan kasih dan kemuliaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, kita rasakan kasih Allah itu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersyukurlah untuk apa yang telah Allah karyakan dalam hidupmu sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah engkau lewati. Karena itu adalah suatu mukjizat, suatu pertolongan dan karunia Allah dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak akan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap perbuatan dan karya-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu terjadi pemulihan dan pembaharuan. Dan kami imani Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan.
Ada damai sejahtera, atas kasih dan sukacita memenuhi hati kami pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau selalu memberikan kepada kami pertolongan-Mu, berkat-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Berkati ibadah kami Bapa pada hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi kita di ibadah online tanggal 16 Mei 2021. Kita berada di minggu ketiga di bulan Mei ini. Saya sama-sama mengundang Bapak Ibu untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Mari masuk ke hadirat-Nya. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kekuatan. Katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama Yesus, sama-sama katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan sekali lagi tinggikan namanya. Katakan, ku tinggikan
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Mari sama-sama jemaat Tuhan, sama-sama katakan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, di dalam roh dan kebenaran Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Bapa. Biarlah setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa, kami mau angkat tangan kami mau angkat hati kami Tuhan, untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Dalam roh dan kebenaran. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih tinggi lagi Bapa. Biarlah Tuhan kami masuk semakin dalam kehadirat-Mu Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah online ini Bapa dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya mau sapa shalom. Kita akan tetap bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Datanglah ke bait-Nya. Mari datang. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Here we go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Ready? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama tepukan tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia. One more time. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasanya. Sekali lagi nyatakan. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita mau sama-sama dengan Tuhan berjalan di setiap kehidupan kita, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita sama-sama menyatakan, tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.
selamanya. Selamanya, terima kasih Tuhan. Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berserah pada Dia yang sanggup mengatasi setiap badai kehidupan kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Angkat tanganmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Panggil Dia Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Panggil Dia Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi sama-sama angkat tangan, katakan Dia sanggup. Oh, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan
Sekali lagi katakan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Serahkanlah segala macam persoalanmu ke dalam tangan Tuhan, sebab Dialah yang sanggup untuk menopang kalian. Dialah yang sanggup untuk menjadi solusi di setiap permasalahan kalian. Datanglah kepadanya, dengarkanlah firman-Nya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hati yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau lembutkan agar kami dapat menjadikan firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur dapat bersama-sama diberi kesempatan, diberi waktu oleh Allah untuk kembali bersama-sama bisa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di hari Minggu ini, di ibadah kita, untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang akan memulihkan dan memperbarui kehidupan kita. Kita akan membuka renungan firman Tuhan pada hari ini di 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Bila Bapak Ibu, saudara-saudari sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih berbahagia kita yang melakukannya dalam kehidupan kita. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemas semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu, karena kerinduan hati kami mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Bapa, saat kami mendengar firman-Mu, ada semangat baru yang Kau taruh dalam setiap relung hati kami yang dalam. Dan kami percaya dengan iman dan pengharapan kami kepadamu Bapa, Engkau memberikan semangat itu, sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati kami semua Bapa, layakkan kami, pulihkan dan perbarui kehidupan hati dan jiwa kami. Dan berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita bersyukur bahwa pada hari ini kembali kita bersama-sama bisa hadir, melihat, merasakan, mendengar bagaimana kita bisa bersyukur, memuji, berdoa, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya Minggu tanggal 16 Mei 2021 ini. Hal yang istimewa buat kita bagi orang-orang percaya untuk bisa beribadah, melakukan tindakan iman kita, membuktikan kasih nyata kita melalui ibadah pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan memerlukan kemauan, keinginan, semangat dari seseorang untuk menjalani dunia ini, menjalani kehidupan ini. Banyak di antara kita, bahkan termasuk saya pun, menginginkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang lancar-lancar saja. Hidup yang aman-aman saja tanpa ada halangan, tanpa ada persoalan dan permasalahan dalam hidup ini. Dan semua orang lumrah,
Semua orang wajar menginginkan hidupnya bahagia, menginginkan hidupnya sukses, menginginkan hidupnya tidak ada masalah, tidak ada rasa khawatir dan cemas, tidak ada rasa ketakutan. Semua orang ingin hidup sukses, damai dan sejahtera. Segala keperluan hidupnya tercukupi, sandang, pangan, papan semuanya ada. Tetapi pada kenyataan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, siapapun kita di dunia ini, apapun jabatan kita, apapun pendidikan kita, sekuat apapun ekonomi kita, bahkan mungkin kita tidak pernah berkekurangan, tetapi persoalan hidup, permasalahan hidup akan terus ada. Persoalan, permasalahan hidup tidak akan bisa lepas dari kehidupan setiap orang di dunia ini. Entah itu orang yang berkekurangan, orang miskin, entah itu orang yang berkelimpahan, orang kaya. Semua punya persoalan hidup masing-masing. Sehingga membuat orang merasa hidupnya penuh dengan himpitan-himpitan yang menyesakkan, yang menimbulkan kejenuhan-kejenuhan dalam hidupnya. Kebosanan-kebosanan dalam hidupnya. Banyak teori mengatakan bahwa bila kita ingin sukses dalam hidup, maka seseorang harus punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu akan bisa dicapai hanya dengan semangat. Bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Tentu berbeda semangatnya. Dan harus berbeda semangatnya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 ini, erat kaitannya dengan bagaimana setiap orang yang percaya kepada Allah harus punya semangat yang lebih dan berbeda dengan orang lain. Mengapa? Ayat ini dimulai dari bagaimana pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah pada pasal 15 ayat yang pertama ini. Kata dihinggapi, didatangi, dia bersatu dengan roh Allah itu sendiri. Dan kita lihat bagaimana Allah itu memberikan semangat kepada orang-orang Israel melalui orang yang dipilih tadi. Suara Allah yang memberikan semangat kepada bangsa Israel. Dimulai dari Asaria bin Oded tadi. Semangat yang diperlukan. Apa itu semangat? Bukan hanya sekedar keinginan, kemauan yang tinggi. Bukan hanya visi misi saja. Tapi semangat adalah sesuatu yang spesial yang Allah mau berikan pada kita pada pagi hari ini. Semangat yang berbeda, kekuatan yang berbeda dengan semangat ya bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Apa itu semangatnya? Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, kata Tuhan. Persoalan hidup tidak akan pernah selesai. Oleh sebab itu Allah hadir dalam hidup kita. Kalau dalam perjanjian baru Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tadi dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 juga mengatakan kuatkanlah hatimu. Kita fokus pada semangat tadi. Roh Allah tadi. Tanggal 13 kemarin kita merayakan kenaikan Kristus. Sebentar lagi hari ke-50 hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas kita semua. Disitulah kegerakan
Bagaimana karya Allah dalam hidup setiap orang yang percaya memberikan semangat baru untuk kita menjalani hidup ini. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah banyak orang kehilangan pengharapan hidup. Tapi dikatakan pada ayat dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 ini, kuatkan hatimu. Dan di Korintus dikatakan, teguh, jangan goyah. Bukan hanya sekedar nabi atau rasul yang mengucapkannya. Tapi suara Allah sendiri, perkataan Allah sendiri yang membakar jiwa kita sebagai orang-orang yang hidup dalam dunia ini. Yang harus memiliki semangat yang berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tumbuhkan semangatmu, karena pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Bersemangat di dalam Tuhan, bergiat di dalam Tuhan. Hati kita akan kuat, hati kita akan teguh. Kalau kita berada dalam satu persekutuan bersama Tuhan. Hidup di dalam iman kepada Allah. Hidup dalam pengharapan bersama Kristus. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kata dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 58 tadi, jerih payah kita tidak sia-sia. Sehingga dikatakan upah ada bagi kita, bagi setiap usaha kita. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila semangatmu mulai kendor, datanglah kembali kepada Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhanmu. Datanglah dengan Tuhanmu. Dengarkan suara firman Tuhanmu yang kau percaya sebagai kekuatanmu. Karena Yesus Kristus sumber kekuatan hidupmu. Dan janji firman Tuhan bilang kita bersekutu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, maka semangat baru akan diberikan. Dan hanya semangat yang dari Tuhan Yesus Kristus, semangat dari firman Allah yang akan tetap ada dalam hidup kita. Kekal, abadi selamanya. Joseph Campbell mengatakan begini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Semangat dapat menggerakkan seseorang lebih dari dirinya sendiri. Bahkan lebih dari kekurangannya, lebih dari kegagalannya. Bila Joseph mengatakan bisa, bahwa semangat itu lebih dari apapun juga, maka apapun halangan kita dalam kehidupan ini bisa kita lewati. Kenapa? Karena semangat itu menggerakkan seseorang untuk bisa aktif, meninggalkan segala kekurangannya, melupakan segala kegagalannya. Apalagi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada firman Allah yang hidup tadi. Mendengar dengan baik, bersekutu dengan baik bersama Kristus. Dia memiliki semangat yang istimewa. Semangat yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Kemampuan, keinginan yang hanya bersumber daripada Kristus yang bisa menaklukkan dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini milikilah firman Allah. Dengarkanlah firman Allah. Karena dari itulah kita mulai semangat, kemampuan, kekuatan mengalahkan hidup. Itulah semangat hidup dalam Tuhan. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, semangat hidup dalam Tuhan. Kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita lihat runtutnya dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Giat dan usaha.
Semangat itu memotivasi seseorang. Semangat itu membakar dalam jiwa seseorang untuk bisa bergerak dan menuju pada perubahan. Dan semangat orang-orang yang percaya adalah perubahan di dalam Kristus. Baik itu karakternya, secara religiusnya, dan hidup kita harusnya sesuai dengan firman Tuhan, karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Semangat yang memperbarui, semangat yang memberikan kepada kita damai sejahtera, semangat yang memberikan kita anugerah, dan yang paling kita percaya bahwa anugerah itu hanya milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau yang tidak percaya, tidak akan mendapatkan anugerah itu. Bila kita ingin sukses dalam hidup, bila kita ingin mau melihat bagaimana Allah memberkati kita, Allah menunggu respon kita. Apa itu? Usaha dan jerih lelahmu. Dalam hal apa? Dalam hal mempekerjakan hidup dalam imanmu. Dalam memperjuangkan proses imanmu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Oleh sebab itu semangat dari Kristus, semangat dari firman Tuhan akan membuat kita giat berusaha. Melakukan yang terbaik untuk Kristus. Bekerja yang terbaik untuk kemuliaan Kristus. Hari ini apapun status dan pekerjaanmu, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa jerih lelahmu, bahwa persekutuan dengan Tuhanmu, bahwa apapun usahamu, Allah akan memberikan upah, Allah memberikan berkat yang luar biasa sebagai ganjaran dari setiap usaha iman kita. Bila ada persoalan hidupmu, berdoalah terus dengan semangatmu, dengan imanmu. Berusahalah untuk melepaskan segala sesuatu yang menjadi beban hidupmu. Karena Allah ingin engkau menjadi orang yang diberkati hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Semangat itu energi. Rasakan kekuatannya yang memunculkan pada saat kita lemah. Yang muncul jika kita fokus kepada apa yang menggairahkan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhanmu. Jangan lupa, ajak Allah dalam setiap persoalan hidupmu. Karena Kristus Yesus yang memberikan semangat hidupmu, sehingga hidupmu dapat memiliki tujuan yang jelas, pengharapan yang pasti, dan engkau akan melihat karunia Allah, berkat Allah, anugerah Allah akan hadir dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup.
Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu menopang kami Bapa. Kiranya Tuhan pimpin kami terus Bapa. Beri kami semangat Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan melalui firman-Mu selalu mengingatkan kami Tuhan. Bahwa Tuhan Engkau masih sanggup. Terima kasih Bapa, kuatkan hati kami Bapa untuk menjalani setiap kehidupan ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, persembahanku. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari saya undang untuk satu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjalani ibadah pada minggu ketiga ini Tuhan di bulan Mei. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih diberi kesehatan saat ini Bapa. Kami masih bisa mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau sama-sama berdoa, kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan untuk mendoakan pergumulan kami Bapa masing-masing Tuhan. Baik itu di dalam keluarga kami maupun di dalam diri kami pribadi Tuhan. Kami mau bawa pergumulan kami Tuhan. Kiranya Engkau menopang kami di setiap permasalahan kehidupan kami Tuhan. Apapun yang sedang menimpa kami saat ini Bapa, kiranya Engkau terus kuatkan kami Tuhan. Berkati Bapa setiap jemaat-Mu. Mungkin saat ini mereka sedang kekurangan. Mungkin saat ini mereka sedang membutuhkan Tuhan berkat dari-Mu. Kiranya Bapa Engkau cukupkan, bahkan Engkau limpahkan Tuhan. Supaya jangan sampai mereka terjatuh Tuhan, bahkan tergeletak. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu akan selalu menopang kehidupan kami Bapa, kehidupan para jemaat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami, baik di bidang ekonomi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, apapun itu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau berkati dan Engkau jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi sumber berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau membawa di dalam doa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia ini Bapa, kiranya Tuhan Engkau lawat terus, Engkau sertai Tuhan bangsa ini, agar kami tetap berada di jalan-Mu yang benar Tuhan. Kiranya Tuhan, semakin hari banyak orang-orang diselamatkan, dan makin banyak
yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden, menteri-menterinya Tuhan, dan setiap jajarannya Tuhan, dari yang teratas sampai yang terbawah. Kami membawa di dalam doa supaya mujizat Tuhan dapat terjadi di pemerintahan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya para masyarakatnya juga Tuhan dapat disiplin, terutama di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, di mana negara kami Tuhan dan bahkan dunia ini masih Tuhan bergumul dengan pandemi yaitu virus COVID-19 ini Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bersatu hati supaya semakin hari Tuhan Engkau menyatakan mujizat-Mu atas dunia ini Bapa, dan Engkau menyelamatkan setiap orang Tuhan, dan dunia ini dapat terbebas dari virus COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang berada di pemerintahan sekarang. Kiranya Engkau dapat menjadikan mereka teladan Tuhan. Engkau taruh Roh Kudus-Mu Bapa supaya mereka dapat menjadi saksi bagi lingkungannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja tempat kami beribadah, GPI Philadelphia Bogor ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak dan Ibu Gembala Sidang yang selalu dengan penuh kesabaran untuk menggembalakan kami para jemaatnya. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau buat pelayanannya semakin heran. Jaga kesehatan mereka terus Tuhan, agar mereka terus melayani-Mu Bapa dengan keadaan sehat. Tuhan juga berkati setiap pendidikan anak-anaknya Bapa, supaya anak-anaknya dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga para jemaat-Mu Bapa di tempat ini. Satukan kami Tuhan dengan tali kasih-Mu. Jauhkan kami Bapa dari setiap ajaran sesat. Biarlah firman-Mu Tuhan yang benar dan hikmat yang benar Bapa yang kami tanam di setiap diri kami Tuhan, para jemaat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa setiap untuk pelayan di tempat ini Bapa, baik guru sekolah minggu dan pelayan mimbar dan maupun yang tidak di mimbar Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan dapat rendahkan hati kami terus Tuhan, dan nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga membawa di dalam doa bagi setiap rencana dan program yang telah disusun bagi gereja kami ini Bapa. Kami membawa Tuhan terutama untuk rencana pembangunan kami. Kiranya Tuhan dapat mewujudkannya di waktu yang tepat, karena waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Kami yakin Engkau akan cukupkan setiap yang kami butuhkan Bapa untuk membangun gereja ini Tuhan dan merenovasinya menjadi tempat yang lebih mulia lagi Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan atas gereja kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kami mau berdoa untuk ibunda dari Ibu Yohana. Kami mau berdoa untuk adik dari Tante Atit. Dan juga kami mau berdoa untuk saudari Anastasia Sagita Tuhan. Kiranya Engkau lingkupi mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kiranya Engkau angkat sakit penyakit mereka Tuhan, hari demi hari Tuhan. Kesembuhan menjadi milik mereka Bapa. Kami bersama-sama berdoa untuk obat-obatan yang mereka minum. Untuk setiap dokter yang merawat mereka Tuhan, Engkau lawat Bapa. Kiranya Tuhan memakai para dokter ini untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tolak dan hancurkan segala Tuhan kuasa-kuasa jahat yang berusaha mengambil sukacita dari hati mereka Bapa. Kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam kondisi apapun Tuhan mereka tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan juga bagi keluarga yang merawat mereka Bapa. Engkau topang terus mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk saudari kami Tuhan yang saat ini sedang berada di garda terdepan untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Berkati saudari Novita dan juga Dr. Natasha Tuhan. Kiranya mereka dapat menjadi teladan. Jaga terus kesehatan mereka Bapa dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kiranya mereka dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di lingkungan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk tim pelayanan ibadah online dari Youth for Christ. Kiranya Tuhan berkati anak-anak ini Bapa, supaya mereka dapat berkembang ke arah yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
Tanamkan setiap rasa rendah hati Tuhan di dalam diri kami, supaya pelayanan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati setiap talenta anak-anak-Mu ini Tuhan, agar kami Bapa dapat melayani-Mu lebih maksimal lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaga terus kesehatan anak-anak ini Bapa di dalam melayani-Mu, supaya mereka dapat terus Tuhan melayani-Mu dengan kondisi yang maksimal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Kota Bogor yang saat ini Bapa masih zona merah. Kiranya Tuhan nyatakan mujizat-Mu atas kota ini Bapa, sehingga kami dapat kembali lagi merasakan zona putih dan dapat semakin dekat Tuhan untuk lepas dari virus COVID-19 ini Bapa. Berkati setiap masyarakat Kota Bogor supaya selalu disiplin Bapa, selalu berjaga jarak Tuhan, agar mereka pun dapat mewujudkan Bapa untuk lepas dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja cabang kami, GPIAI di Tonjong, di Cibinong, di Citerap atau Gunung Putri. Engkau berkati Tuhan, agar pelayanan-pelayanan di gereja cabang ini Bapa dapat terus berkembang, dan setiap jemaat-Mu ditambahkan Tuhan di setiap gereja-gereja cabang ini Bapa, dan makin banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kebutuhan gereja-gereja ini Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap gembala sidangnya Tuhan dan setiap jemaat-jemaatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang tidak dapat kami ucapkan Tuhan, tetapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu dan menyelidiki hati kami. Di atas segalanya kami memohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami, dan kami juga melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah ini. Kita akan kembali mengangkat pujian untuk Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kita tetap setia untuk mengiring Tuhan Yesus Kristus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Dengan lembut katakan, Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.